Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama kami di official channel YouTube Media Ansor Buaran, dan pada malam hari ini kita mendatangkan narasumber. Beliau ini adalah seorang pendaki asal Pekalongan. Oke, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau. Selamat malam, Selamat malam. Mas Bagus. Iya, Terima kasih sudah mau hadir di studio kami. Gini Mas Bagus, Mas Bagus ini sejak kapan mulai mendaki dan kenapa tertarik di dunia pendakian? oke. Dari awal saya suka pendakian gunung itu karena dulu abang saya itu mendaki Gunung Perahu, katanya kurang rombongan satu. Jadi saya langsung ikut untuk mendaki gunung tersebut. Itu. Oh, iya. Sudah kemana lagi Mas Bagus? Gunung mana lagi yang sudah didaki? Untuk sejauh ini udah Triple S, sudah Perahu, udah paling jauh ya kemarin baru dari Ciremai. Kemarin baru dari Ciremai. Iya. Untuk Triple S sendiri itu, Triple S Jawa Tengah itu ada Gunung Selamat, Sindoro, dan Sumbing. Dan itu gunung wajib yang harus didaki oleh seorang pendaki ya? Ya, betul. Apalagi yang berdomisili di Jawa Tengah, begitu Mas Bagus ya? Iya, betul sekali. Gini Mas Bagus, dari pengalaman-pengalaman selama melakukan pendakian tentunya ada kisah-kisah menarik. Kisah, dan pada malam hari ini kami ingin mengungkap pernah terjadi kisah mistis apa seperti itu. Dan dengar-dengar Mas Bagus ini ada cerita mistis di pendakian Gunung Lawu. Iya. Dan itu terjadi di tahun berapa Mas Bagus? Itu terjadi di tahun 2019, bulan September, tanggal 15. Tahun 2017. 19. Oh, tahun 2019 ya. Sebelum kita mendengarkan cerita mistis pendakian Gunung Lawu dari sahabat kita ini, dari Mas Bagus, kami ingatkan lagi jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke Mas Bagus, monggo bisa diceritakan kisah mistis pendakian di Gunung Lawu itu seperti apa? Monggo. Oke. Kita akan bahas pendakian kali ini. Ketika waktu itu saya berinisiatif naik Gunung Lawu pada bulan September tanggal 15 tahun 2019. Itu saya dari rumah berangkat berenam, terus waktu itu saya ingin sekali mendaki Gunung Lawu karena katanya di sana emang view-nya luar biasa, bagus, juga mistisnya juga katanya luar biasa juga. Iya, betul. Kita berangkat awal itu dari rumah jam 19.30. Kita berangkat dari Pekalongan naik motor berenam. Waktu itu saya ingat betul ketika di perjalanan saya ketinggalan dari rombongan. Itu teman saya panik. Saya itu kalau nggak salah sampai di Solo sekitar jam 3 pagi. Itu transit dulu di rumah teman saya. Waktu itu saya ditanya-tanya oleh kakeknya dia, kakeknya teman saya, katanya suruh hati-hati untuk naik Gunung Lawu karena emang dari segi mistisnya juga luar biasa itu. Kita melakukan pendakian pada hari Jumat, itu sekitar jam 12 siang.
kita sebenarnya mau naik itu dari pagi. Kita mau ke pasar dulu, cuman tahu sendiri kita pasti bangunnya kesiangan gitu. Kita bangun jam 9, kita packing, kita mandi, itu kita diantarin temen dari Solo untuk menuju ke base camp. Karena akses kita naik motor dan kita mau turun lewat jalur Cemoro Sewu, jadi kita dianterin ke terminal dulu buat cari bus. Itu buat cari bus, kita tiba di terminal Karangpandan pukul 11 siang. Dan itu lumayan ramai, terminal itu lumayan ramai. Cuman kalau untuk pendakian sendiri kayaknya emang lumayan sepi yang. Itu tiba di base camp jam berapa Mas Bagus? Tiba di base camp jam setengah 12 siang. Setengah 12 siang hari Jumat. Iya. Hari Jumat. Waktu itu kita memutuskan buat istirahat dulu sampai kita tanya-tanya orang base camp, katanya emang waktu itu pendakian lagi sepi. Emang lagi sepi. Iya. Pas setelah duhur berlalu, kita sholat dulu, kita makan, lalu ke Simaksi buat daftar. Yang saya herankan dari registrasinya tuh orang base camp tuh agak nggak terbuka ya. Maksudnya lebih ke kita nanya-nanyain tentang apa sih pantangan Gunung Lawu gitu. Cuman mereka bilang nggak usah aneh-aneh di sini mah, nggak usah aneh-aneh, langsung aja kalau mau registrasi naik, jangan bicara kotor, gitu-gitu doang. Tapi untuk pantangan-pantangan yang mungkin emang tidak boleh dilakukan seorang pendaki ketika mendaki Gunung Lawu itu tidak disampaikan oleh pihak base camp-nya. Iya betul. Ya. Tapi untuk rute jalurnya diterangkan. Enggak. Cuma dikasih map gitu ya. Iya betul. Kemudian untuk pendakiannya sendiri itu dimulai jam berapa? Itu dimulai dari jam 1 lebih 15. Jam 1 lebih 15 itu jalur Cemoro via Ceto. Iya. Kita naik dari Ceto. Kita inisiatif akan turun dari Cemoro Sewu ntar. Oh gitu ya. Iya. Lintas jalur ya. Iya betul. Nah. Lanjut Mas Bagus. Kita naik dari jam 1.15. Kita berdoa. Waktu itu kita melewati Candi Ketek dulu Mas. Candi Ketek itu di simpang jalur pendakian Gunung Lawu itu ada candi namanya Candi Ketek. Itu belum masuk ke pos 1 ya? Belum. Itu baru jalan 5 menitan paling. Dari situ kita jalan, kita ketemu rombongan yang masih istirahat juga di Candi Ketek buat foto-foto gitu. Pas waktu itu tak tanyain dari mana, biasalah namanya pendaki ya. Kita pasti sapa-sapaan walaupun nggak kenal. Dari situ kita lanjut lagi untuk menuju pos 1. Pas dari pos 1 itu nggak ada hal-hal aneh juga sih sebenarnya, biasa-biasa. Lancar ya? Iya lancar, nggak ada hal aneh. Masih siang juga, waktu itu panas banget gitu. Kita lanjut sampai pos 2. Pos 2 juga nggak ada apa-apa. Dari pos 2 kita lanjut lagi ke pos 3. Nah dari situ kita baru agak-agak ada firasat dikit lah. Kita ketemu orang Jogja. Waktu ketemu orang Jogja, dia tuh bilang kayak gini, kita kenalan. Waktu kenalan dia bilang, Mas mau lanjut?
itu udah jam 4:30 di pos 3. Itu kalau pendaki lain tahu pasti di pos 3 itu ada mata air banyak banget di sana. Waktu kita ngomong sama orang Jogja itu, dia nanyain, Mas mau lanjut lagi dari sini? Kita jawab iya, kita mau lanjut, soalnya kita mau turun lewat Cemoro Sewu gitu. Yang bikin rada aneh, dia tuh selalu bilang, jangan Mas, jangan, gak usah naik lagi, ini udah 4:30. Pantangan banget kalau buat jalan malam. Juga di Lawu emang nggak ada orang jalan malam gitu, Mas. Cuman sekali lagi saya inisiatif buat turun nanti lewat Cemoro Sewu. Jadinya saya lanjutin, saya pamitan sama orang Jogja itu, saya lanjutin buat naik ke pos 4. Baru 15 menit naik, itu kita udah keserang lapar gitu. Jadi kita bongkar tas, kita masak dulu. Nggak kerasa waktu itu udah jam 5:15. Kita sama rombongan langsung bilang, ini mau lanjut apa mau di sini dulu? Kita nunggu maghrib. Cuman kata rombongan saya, ya udah naik aja, hati-hati lah, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Saya lanjut naik, belum paling ya kita naik 15 menit itu udah kecampur maghrib. Dari situ mulai ada hawa-hawa emang rada gimana ya, Gunung Lawu tuh beda dari gunung yang lain, Mas. Emang suara-suaranya tuh yang saya pernah naik gunung kemana-mana itu nggak ada kalau di Gunung Lawu tuh emang lebih serem sih menurut pendakian saya. Itu ketika mari kita istirahat dulu, nungguin adzan maghrib selesai. Dari situ kita berpikir, kita diskusi lagi sama rombongan, ini gimana, mau naik lagi atau mungkin yang di belakang tadi. Di belakang pos 3 kan lumayan rame, itu sekitar ada 50 pendaki. Dari situ kita putuskan buat ya udah kita nungguin rombongan yang di belakang aja, mungkin ada yang naik ntar. Kita memutuskan sampai Isya, itu hampir 1 jam kita nungguin, tapi nggak ada pendaki yang turut naik gitu. Ya, dan ternyata mereka memang ngecamp di pos 3 seperti itu ya. Iya. Tidak memaksakan untuk melanjutkan perjalanan karena sudah mau masuk maghrib. Iya betul. Saya lagi-lagi keinget sama omongan orang Jogja, katanya suruh ya udah di posisinya aja Mas, ngecamp, ntar besok baru lanjut, jangan dilanjutin. Itu dari situ udah pikiran macem-macem lah. Pikiran udah macem-macem, langsung diputusin, ini udah 1 jam kita nungguin, lebih baik kita naik lagi aja gitu. Kita naik lagi, jadinya langsung aja udah ayolah gas, naik. Kita naik. Waktu itu jalur tuh nyabang-nyabang di sana, Mas. Jalur nyabang-nyabang, kita istirahat tuh. Saya ingat betul ada persimpangan, kita istirahat, depannya tuh ada pohon besar yang nggak ada ranting, cuman pohon doang itu. Pohon doang, nggak ada daunnya. Itu saya sama teman saya yang emang rada peka sama gitu ini, rada peka, dibilang kayaknya di sini nggak enak deh, kita lanjut naik aja gitu. Teman yang berdua itu dia malah tiduran di situ. Gua bangun dong, bangunlah, kita naik lagi gitu. Di sini nggak enak tempatnya. Kita naik lagi sampai di Sabana, entah itu pos 4 atau pos mana saya kurang tahu ya. Kita gitu jalan ke pos 4 tapi nggak pernah lihat ada pos 4 gitu. Yang bikin firasat udah aneh-aneh, ini pokoknya harus
nyampe tempat camp gitu. Saya lanjut lagi, saya ingat betul itu ada pohon satu dekat sabana. Sebenarnya dia buat tempat situ buat camp satu bisa. Saya juga udah bilang sama teman-teman yang lain, ini udah malam, ini udah nggak wajar kita naik udah 3 jam lebih tapi nggak nyampe pos 4 mana, gue bilang gitu. Tapi mereka bilang udah lanjut aja. Waktu itu kabut datang alhasil kita runding lagi tuh, kita mau ngecamp di sini, mau ada tempat camp atau kita lanjut lagi. Cuman teman saya bilang udah lu di sini dulu biar gue yang cari jalan. Itu ada persimpangan kayak simpang 3 itu. Mereka bilang jagain tas, lu di sini aja dulu, gue cari jalan. Pas cari jalan itu kabut, paling jarak pandang itu 3 meteran bro, udah nggak kelihatan semua itu. Padahal padang sabana kan kalau cerah kan kelihatan semua ya. Itu saya suruh nungguin. Udah berapa lama nungguin, saya bilang dong, ini mau jalur ke kanan apa ke kiri apa lurus. Pas saya bilang gitu, pundak saya itu gini mas. Saya lari dong, saya ninggalin tas-tas teman-teman saya lari. Pas saya lari, saya lihat kayak ada tenda di tempat saya lari itu. Saya ngerasa wah ada pendaki nih, gue samperin dong. Saya samperin, ternyata dia itu cuma bunga edelweiss. Padahal saya lihat tuh kayak bener-bener kayak tenda lah, warnanya putih. Itu saya udah hampir nangis tuh, karena emang udah nggak enak, firasat udah nggak enak. Saya teriak-teriak gitu waktu itu, teriak-teriak buat manggil orang lain yang mungkin ada di atas ya, biar denger, biar nyanterin. Aku teriak-teriak, oi, itu teriak-teriak gitu, biar pada dengar. Itu 15 menit saya teriak, nggak ada yang nyaut. Saya kira ini kenapa sepi banget, nggak ada orang yang mau naik lagi gitu. Pas itu ada center satu yang ngarahin ke rombongan kita ya, nyarain ke rombongan kita. Oh, alhamdulillah ternyata di atas udah ada pendaki nih, kita samperin. Itu kabut udah lumayan hilang ya, udah lumayan hilang, kita samperin. Ternyata itu udah di pos 5. Kita itu selama perjalanan, padahal di map itu paling 2,5 jam ya, cuman kita itu ngerasa 3 jam lebih jalan tapi nggak ketemu pos 4. Yang bikin lebih aneh tuh di situ. Itu Mas Bagus, ketika tadi Mas Bagus ceritakan menjumpai simpangan jalan ya, itu ketika Mas Bagus kayak ada yang ngusap di bagian pundak, kemudian Mas Bagus ini inisiatif lari ke arah yang kanan, ke jalur yang kanan seperti itu ya. Iya. Dan itu pas kejadian itu artinya Mas Bagus nggak sendirian kan, maksudnya masih di jalur lain itu masih sama rombongan berenam itu ya? Iya masih, cuman kita kan terbagi tuh. Teman saya ada yang ke kanan, ada yang ke depan, ada yang ke kiri. Itu mungkin pikiran saya waktu itu lebih ke karena kaget kali ya. Iya kaget ya. Kaget langsung lari doang. Disentuh kanan ya udah ambil kanan aja. Ya udah ambil kanan gitu. Kirain saya bakalan lebih serem nih kalau lanjut lagi gitu. Itu sampai di pos 5 jam berapa Mas Bagus? Sekitar 10:30 malam. 10:30 malam. Itu lama banget menurut saya sih. Waktu itu ada di pos 5 itu ada sekitar 4 tenda lah, 4 tenda di situ. Kita dibilangin kenapa teriak-teriak gitu. Saya nggak cerita. Ya udah saya pendem dulu. Saya juga nggak cerita sama teman-teman
yang lain. Mereka padahal bilang, lu kenapa gitu. Cuma saya pikir ntar aja lah ceritanya, tahu Iya, sendiri iya, di iya. gunung kan emang nggak boleh diceritain waktu itu juga ya. Saya bikin tenda, di dekat pohon yang udah tumbang kayak ini. Ketika saya bikin tenda nggak ada apa-apa tuh. Waktu itu tenda udah jadi, barang dimasukin semua, kita masak buat makan malam, udah selesai. Kita inisiatif buat tidur, besok kan mau summit gitu ya. Iya. Kita awal rencana sih mau summit jam 5 dari pos 5 itu. Pos 5 itu namanya Bulak Paperangan. Di pos 5 itu saya ketika mau tidur kejadian aneh lagi tuh. Saya ketika mau tidur ada yang manggil buat keluar gitu loh. Lagi-lagi manggil saya keluar. Saya lihatin, Manggil nama Mas Bagus apa? iya manggil Manggil nama saya. nama? Iya betul. Manggil nama saya keluar, nggak ada apa-apa itu. Saya kembali ke tenda lagi buat tidur lagi. Itu berulang-ulang sampai jam 4:30 subuh. Itu yang bikin saya, apaan sih ini, gunung kok gini amat. Kita cuma mau daki, kita mau cuma nikmatin alam doang di sini, nggak ada niatan mau ganggu apa gitu. Dari itu kita memutuskan nggak usah summit, pagi-pagi dah, kita agak siangan aja daripada kayak tadi malam ketemu gitu. Jadi kita putuskan kita tidur jam 4:30 pagi itu. Saya tidur udah nggak ada gangguan lagi. Saya bangun jam 7, udah teman-teman udah pada di luar ya. Mereka ngobrol-ngobrol tuh sama teman-teman pendaki lain. Ketika saya keluar, saya dibilangin sama teman saya, lo kenapa tadi malam keluar masuk bikin bersih doang gitu. Gue lagi-lagi pikiran, ya udah deh nggak usah cerita gitu. Ntar ceritain di bawah aja. Habis itu kita packing lagi tuh, berkemas. Kita nggak sarapan tuh waktu itu. Kita cuma ngejar waktu karena kita mau turun dari Ceto buat ke Cemoro Sewu. Itu udah janjian sama teman yang kemarin nganterin buat ke terminal, katanya besok lo harus turun jam 3 sore. Gue bakal jemput jam 3 sore itu. Dan itu kita packing langsung. Sekitar jam 9 pagi kita lanjut lagi tuh buat ke Pasar Dieng. Kita lanjut lagi buat ke Pasar Dieng. Ketika di Pasar Dieng itu teman saya ada yang sedikit ceroboh sih menurut saya. Kita istirahat. Teman saya tuh tiba-tiba lari lihat tumpukan batu yang udah ditata, padahal dia tulisannya jangan pindah apapun gitu. Kalau nggak mau kenapa-napa. Tapi teman saya itu lari buat tendang batu itu. Saya langsung samperin dong. Saya tarik. Lo mau ngapain? Gue tertarik sama batu itu gitu. Udah, kita nggak istirahat di sini aja, langsung kita cabut dari situ. Kita sampai di Argo Dalam itu. Argo Dalam tuh puncak paling rendah ya. Di Lawu. Itu ada makam Raja Brawijaya V, itu Raja Majapahit. Dari itu kita istirahat dulu sama makan-makan, ngemil-ngemil gitu. Langsung kita packing lagi, kita buat naik ke puncak itu sekitar jam 11 lah. Jam 11 siang. Jam 11 siang. Alhamdulillah kita sampai puncak tuh. Kita biasalah foto-foto dulu, ngobrol sama pendaki-pendaki lain. Sampai puncak Hargo Dumilah jam berapa Mas Bagus? Jam 11.30.
Itu udah siang, udah panas banget itu. Dari situ kita putuskan buat langsung turun karena kita bakal ngejar waktu buat turun ke Cemoro Sewu. Langsung kita packing lagi, langsung kita turun. Kita padahal dari awal emang belum afdol banget ya kalau nggak mampir ke Boyem gitu. Iya. Cuman karena kita keburu waktu, ya udah kita lanjutin, nggak usah ke Boyem, kita lanjut aja turun. Kita lanjut turun lewat Cemoro Sewu. Untuk Cemoro Sewu sendiri treknya itu batu semua itu. Saya waktu itu ditinggal sama teman saya paling belakang. Emang dari awal saya udah bilang saya itu pejalan lambat, jadi ya udah soalnya tinggalin doang gitu. Langsung saya turun, sepatu saya itu jebol mas. Sepatu jebol, jadinya tak taliin doang. Iya. Ditaliin, Diikat ya. iya diikat. Langsung itu saya ketemu rombongan lain lagi tuh yang mau turun juga, cuman mereka emang lewat jalur Cemoro Sewu, nggak lintas jalur kayak kita. Waktu itu saya turun, saya ketemu burung yang katanya emang mitosnya Gunung Lawu itu jelmaan apalah itulah. Itu ngarahin saya buat turun. Dia itu ngikutin hampir 15 menitan, ngikutin saya mulu Di jalur ya? ya, di Jalan di jalur. Saya pikir ini apaan sih burung, ngapain ngikutin. Saya dengar emang mitos kalau burung ngikutin lu itu biasanya dia mau ngarahin ke jalur yang benar gitu. Saya ikutin dong itu. Burung jalak ya yang jalan terkenal banget kan, burung jalak Gunung Lawu itu kan. Iya betul. Untuk kita turun nggak ada apa-apa mas. Alhamdulillah kita sampai base camp. Singkat waktu ini ya. Singkat waktu kita sampai base camp itu jam 2.15. Jam 2.15 kita langsung mandi, langsung makan di warung-warung situ. Kita nungguin temen yang katanya mau jemput jam 3 sore. Pas kita telepon di nomor dia tuh nggak aktif. Lebih kayak ini apaan sih anak, ngapain bikin janji tapi nggak tepat ya, nggak tepat. Udah jam 3 sore itu nggak datang tuh teman saya. Udah datang, kita nungguin hampir 6 jaman ada. Kita telepon dia nggak aktif terus. Kita udah mikir daripada nungguin temen lu, ya udah deh mending kita naik apaan kayak buat turun ke terminal gitu. Ketika saya tanya bapak penjual di warung situ, katanya di sini nggak ada ojek, nggak ada apa-apa mas. Kalau mau yang harus nunggu bis. Bis pun kalau udah sore nggak bakalan ada mas. Nah, kita itu udah pusing tuh. Udah pusing. Yaudah kita jadinya yaudah nungguin. Kita nungguin sampai jam 9. Tahu-tahu teman saya itu katanya karena musibah waktu mau jemput kita itu. Kampas remnya itu udah belum. Makanya dia ditelepon katanya nggak ada sinyal. Gitu aja sih. Ini Mas Bagus apa? Dari keberangkatannya Mas Bagus dari Pekalongan kemudian sampai di Solo dan sempat dinasihati kan sama kakeknya temennya Mas Bagus ya. Iya. Ada ya suruh hati-hati lah. Sebenarnya dari situ Mas Bagus sudah ada firasat belum? Untuk firasat sendiri emang udah ada ya, lebih-lebih kakeknya teman saya itu emang agak ngerti yang begitu kan mas. Itu cuman saya pribadi kan ya udahlah ngapain takut orang kita menikmatin perjalanan juga ya, kita modal bismillah nekat gitu. Itu udah
campur aduk sih, cuma teman-teman saya happy happy aja, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Sebenarnya kan kalau Gunung Lawu itu sendiri kan karena ketinggiannya lebih dari 3.000 ya. Sebenarnya kan emang nggak direkomendasikan untuk melanjutkan perjalanan ketika masuk waktu malam seperti Mas Bagus ya. Iya, Lah ini estimasinya Mas Bagus beserta rombongan ini ketika berangkat dari base camp jam 1:15 ya. Iya. 1:15 nanti emang rencananya itu mau ngecamp tetap di pos 5 apa ya udah kalau sampai pos 3 kita ngecamp di pos 3 apa seperti apa? Kalau itu kita emang rencana mau camp di pos 5. Cuman kan kita bangunnya kesiangan dari rumah teman saya itu. Iya. Padahal kita udah bikin janji kita beli logistik dulu ke pasar. Itu jam 6. Sebenarnya teman saya udah bangun jam segitu, cuman dikirain kayak sayanya masih pada tidur. Ya udahlah, tidur lagi aja gitu. Jadi kita bangunnya kesiangan, nggak sesuai jadwal. Iya. Artinya secara hitung-hitungan estimasi waktunya ini Mas Bagus bersama rombongan juga agak memaksakan ya, Iya, memaksakan ya, seperti itu. Terus ada kejadian apa lagi Mas Bagus sampainya di base camp? Untuk sampai base camp Cemoro Sewu itu lagi-lagi emang menurut saya dari semua pendakian gunung yang pernah saya lakuin, yang paling keren itu ya cuman base camp Lawu itu. Nggak, kita cuman ninggalin KTP juga fotokopi doang. KTP fotokopi, nggak kayak gunung-gunung lain. Kita tanya-tanyain tentang perihal gunung tersebut, karakteristiknya gimana, mitosnya gimana, pantangannya apa. Kalau gunung-gunung lain tuh kita dirangkul sama pihak base camp, dikatain pantangannya di sini kayak gini, pantangan di sini kayak gini gitu. Cuman kalau di Lawu sendiri saya pribadi kurang suka gitu. Katanya kalau di Gunung Lawu itu kita tidak boleh memakai pakaian yang serba hijau, benar nggak Mas Bagus? Iya benar. Ada ya, ada mitos seperti itu ya. Nah waktu itu tenda saya itu nggak ingat juga ya. Kita cuman yaudah karena punya tendanya satu itu doang, yaudah saya bawa warna hijau. Tas saya juga warna hijau. Rain covernya juga warna hijau. Mungkin saya udah sedikit ngelanggar dari pantangan tersebut mungkin kali ya, makanya agak diganggu gitu. Iya, tapi kan kembali lagi Mas Bagus ini tidak mengerti pantangan-pantangan apa yang tidak boleh dilakukan di Gunung Lawu karena tidak dijelaskan sama yang punya base camp. Iya betul. Itu Mas Bagus ya. Iya. Terus sampai dari base camp apa tadi turunnya? Cemoro Sewu. Dari Cemoro Sewu itu langsung sampai ke rumah, pulang ke rumah? Iya itu dari Cemoro Sewu berarti dijemput temen jam 9 malam. Kita pas pulang pun itu ada di jalan ada kejadian lagi. Itu kampas remnya itu hangus lagi Mas. Hangus lagi, kita nungguin hampir sampai jam setengah 12 itu buat benerin mobil. Kita udah lelah, capek, kita cuma pengen istirahat gitu. Jam 11:30 udah bener, kita lanjut langsung pulang ke rumah. Itu ke rumah teman saya yang di Solo. Sebenarnya sempat terpikir nggak sebenarnya apa kesalahan dari rombongan Mas Bagus ini sehingga terjadi hal-hal mistis? Nah dari ini saya mau cerita kesalahan fatal yang saya lakuin sampai mungkin saya digangguin gitu ya. Saya itu bawa apa ya bahasanya sekarang mah pegangan ya. Jimat lah ya. Iya jimat, pegangan jimat itu bentuknya keris. Itu biasanya emang dari rumah ya, dari rumah itu saya letakin di tas. Biar emang disuruh ya udah ini buat pegangan bawa aja gitu.
Saya sampai lupa itu tak bawa sampai ke Gunung Lawu gitu. Seperti itu. Ya. Maksudnya kan memang kadang riskan ya kita bawa jimat-jimat seperti itu di tas kita ketika melakukan pendakian ya. Iya. Soalnya kan kadang katanya nanti malah ada energi yang benturan. Apakah ini kecerobohan apa gimana sih Mas Bagus? Maksudnya dari rumah itu kan kita kan mau melakukan pendakian harusnya kan harus prepare benar-benar barang apa yang harus dibawa dan yang nggak perlu dibawa kan. Iya. Sebelumnya sudah dicek belum Mas Bagus? Enggak, belum dicek. Saya benar-benar lupa bawa itu karena emang orang biasanya kan dipakai di rumah doang gitu loh. Emang nggak sempet ngecekin satu-satu juga di dalam tas, jadi ke bawah. Seperti itu berarti mungkin ini karena Mas Bagus ini membawa jimat saat melakukan pendakian itu. Iya betul. Gangguan dari makhluk sana mungkin nggak suka sama yang saya bawa itu. Gitu. Terus sampai di rumah masih ada barangnya? Nah, waktu itu saya baru kepikiran tuh pas pulang dari Solo itu, saya ke rumah saya mikir, ini kenapa naik Gunung Lawu kayak gini, gangguin mulu, padahal kita kan cuma niatnya ya udah daki biasa lah, foto-foto gitu doang. Cuman pas saya sadar kayaknya ada sesuatu nih dalam tas, saya buka itu jimat tuh udah nggak ada Mas. Jimat tuh udah hilang sampai sarungnya. Iya bener, sampai sarungnya jimat tuh hilang. Padahal kalau saya pikir secara logika ya, itu benda di dalam tas udah ada sleting tuh udah. Tapi kenapa bisa hilang gitu? Dan tidak diapa-apain kan? Iya. Orang baru dibuka juga di rumah. Di sana nggak buka-buka tas. Artinya ketika Mas Bagus ini membawa jimat itu kan dari rumahnya sadar ya, emang ini dibekali kan, seperti itu kan mungkin. Iya. Apa ke bawah sih sebenarnya? Untuk jimat itu kan biasa saya letakin di tas watch bag itu ya, di depan. Iya. Biasanya emang disuruhnya ini bawa buat pegangan kamu, nggak usah dilepas, pokoknya ini di dalam tas aja daripada dikantongin kan. Malah lebih parah ntar, orang bentuknya juga keris segini, mungkin segini gitu. Ngeri dah pokoknya dah. Iya, kesalahan fatal sih kalau menurut saya sih Mas Bagus ya, karena ya kita sebagai pendaki kan ya kita mestinya bawanya ya udah sih yang alat-alat pendaki yang perlu dibawa aja kan, seperti itu kan. Di base camp beberapa jalur pendakian kan juga ada, bahkan itu menjadi syarat tertulis ya. Iya. Peraturan tertulis kan bahwa kita tidak boleh membawa jimat dan lain sebagainya kan. Seperti itu. Terlalu nekat sih kalau saya bilang sih Mas Bagus. Terlalu nekat. Ini Mas Bagus, selesai nih cerita mistisnya selama pendakian gunung ini ya di Gunung Lawu. Kapok nggak Mas Bagus? Untuk kapok sendiri sih enggak ya, lebih hati-hati lagi. Lebih hati-hati lagi. Iya. Lagian emang nggak disarankan kalau bawa gituan ke gunung. Takutnya emang ganggu makhluk yang di sana. Mungkin kita kan sebagai pendaki, kita kan tamu gitu ya istilahnya. Tamu kita bawa yang nggak mereka suka gitu. Pasti kan mereka kan ngiranya wah ini ngelanggar gitu. Setelah sampai rumah ada kejadian lagi mungkin dari temannya Mas Bagus, mungkin merasakan kejadian yang sama apa cuma Mas Bagus sendiri yang enggak diganggu? Kalau udah pulang kita udah masing-masing aja sih, nggak ada gangguan sama sekali. Iya. Ini Mas Bagus kan istilahnya
pendaki senior lah ya, pendaki sudah melakukan perjalanan kemana-mana dan sejak lama juga. Ada pesan-pesan nggak Mas Bagus untuk pendaki-pendaki pemula nih? Ada sedikit buat pendaki-pendaki baru-baruan ya. Iya. Lebih ketekankan ke alat dulu sih kalau aku ya. Saya pribadi dulu emang kalau soal alat mah kita cuma modal ya udahlah, kita naik gunung mau keren-kerenan gitu loh. Iya. Kita cuma mau foto-foto tanpa memikirkan resiko gitu loh. Untuk pesan-pesan pendaki lain, lebih baik persiapkan mateng. Kalau bisa sebelum naik satu rombongan itu technical meeting dulu gitu loh. Iya, rembukan lah ya. Iya. Ngobrol-ngobrol santai. Bukan, kita ngobrol-ngobrol dulu, nanti ditentuin leadernya siapa, untuk pengaturan logistik siapa, pengaturan barang siapa gitu. Dan untuk pendaki baru naik gunung ya, saya sarankan lebih baik nggak usah naik dulu. Emang kalau nggak ada yang nemenin, bener-bener ada yang pernah ke gunung itu gitu. Jadi jangan modal nekat doang, kita gagah-gagahan di gunung gitu. Iya. Itu mindset pemikiran emang dulu gitu. Cuman ketika saya mendalami dunia pendakian, kayaknya itu salah gitu. Itu sama tumbler air minum ya, yang saya herankan mungkin sampai sekarang ya. Tumbler air minum tuh wajib dibawa seorang pendaki satu-satu. Soalnya gini, untuk air sendiri kan kita pasti intens ya, intens banget itu. Mikirnya gini, kemungkinan terburuk ketika kita ketinggalan rombongan, kita masih ada air gitu. Logistik tim oke. Makanya kita harus technical meeting dulu. Kita bentuk tim buat ini loh, logistik tim kita. Untuk logistik pribadi itu kita bawa sendiri. Makanya kayak tumbler air minum harus bawa sendiri tuh. Ketika kita ketinggalan rombongan, kita aus, nggak ada pendaki lain, kita cuman mikir ini gimana caranya minum, nggak ada air, nggak ada survival ya, sedikit gitulah. Iya, ya paling nggak dikit-dikit lah. Ketika kita tidak bisa menemukan apa-apa, kita tahu lah tanaman-tanaman di gunung yang bisa dimakan. Iya. Harusnya kan emang ada bekal ya. Karena kalau kita lihat dari teman-teman pendaki kita yang baru-baru ini, ya udah, yang penting punya modal fisik, mental, dan itu sudah dianggap cukup. Iya, betul. Iya. Padahal enggak kata-kata gitu ya. Iya kan? Pokoknya fisik oke, mental siap, itu sudah dianggap cukup. Padahal kan kita, ya tadi yang saya bilang, kita harus tahu kan sedikit-sedikit lah tentang survival. Rencana nanti mau kemana lagi Mas Bagus? Kemarin habis dari Ciremai. Iya, kemarin habis dari Ciremai. Rencana selanjutnya? Insya Allah bakalan, kalau nggak Merbabu kita ke Semeru. Ke Semeru. Iya. Dalam waktu dekat Mas Bagus? Enggak. Mungkin tahun depan ya. Kenapa bisa menjadi hobi sih Mas Bagus? Saya bilang ini hobi ya, karena Mas Bagus ini dalam setahun bisa sering, sebulan bisa 2 kali mendaki gunung yang di atas 3000 mdpl kan sudah bisa dikatakan hobi ya. Kenapa Mas Bagus? Untuk saya pribadi ya, lebih ke setiap orang pasti punya caranya masing-masing buat nyalurin kayak kalau kesal, kayak jenuh, dari jenuh pekerjaan, ada yang ke mall, shopping, ada juga yang ke gunung, ada juga yang ke pantai gitu. Cuma saya pribadi lebih suka ke gunung karena saya ngerasa gunung tuh menenangkan gitu. Gunung itu menenangkan ya, katakan Mas Bagus nih. Banyak
ilmu yang diambil dari pendakian-pendakian untuk kehidupan Mas Bagus sehari-hari? Banyak banget. Kalau pepatah bilang ya, berjalanlah, alam semesta akan mengajarimu banyak hal, terutama sifat manusia. Itu yang saya dapat dari kawan ngobrol ketika naik gunung itu. Saya pikir ada benernya juga ya. Kalau nggak percaya coba aja ya. Lu kalau mau kenal teman lu bener, ajakin aja ke gunung, gimana sifatnya, pasti lu bakalan tahu. Dari sifat egois, dari apa-apanya pasti tahu gitu. Oke, luar biasa banget. Nanti kita tunggu cerita-cerita dari Mas Bagus selanjutnya nih. Oke. Terima kasih Mas Bagus sudah mau mampir ke studio kami. Oke, siap. Kami tunggu nanti cerita selanjutnya. Oke. Kita akhiri obrolan kita bersama Mas Bagus, seorang pendaki dari Pekalongan. Kami oke. Sampai di sini bincang-bincang kita pada malam hari ini. Semoga tetap menginspirasi. Masih bersama saya Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.